Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,93%. Dengan total market cap mencapai di 854 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sekitar 1%-an dan sekarang ada di angka 17.394. Berarti lagi-lagi resisten yang kita bahas kemarin tembus dengan lumayan untuk Bitcoin ya. Sementara untuk Ethereum dia malah cukup unik ya, kali ini malah sedikit lebih kecil peningkatannya, hanya di 0,67% saja. Sekarang tepatnya ada di angka 1330. Tapi seingat gue kemarin dia daily close di atas dari resisten. Ya, jadi dua-duanya berhasil daily close di atas dari resisten yang kita bahas kemarin. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,67% di angka 274 dolar. Lalu XRP dia meningkat sekitar ya setengah persenan di angka 34 sen. Cardano meningkat sebesar 0,70% di angka 31 sen. Dan Dogecoin yang meningkat sebesar 1,48, berubah 1,43%. Dan Polygon Matic meningkat sebesar 0,85%. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderungnya sedikit meningkat. Nah, pertanyaannya apakah kalian ingat kemarin kita sudah bahas akan ada speech dari Jerome Powell. Nah langsung aja ya, nggak panjang-panjang lagi langsung kita bahas karena kemarin nggak ada data yang penting kecuali itu ya. Kalau kita di sini ternyata intinya apa, Jerome Powell tidak explicitly mention polisi yang akan dia lakukan dari speech-nya. Jadi bisa dibilang speech-nya cenderung netral. Nah ternyata karena netral ini berarti ya USD cenderung stuck ya, kemarin membuat doji dan akhirnya ini malah dianggap bagus untuk para crypto traders, akhirnya demand mulai terbentuk ya. Nah, kalau kita lihat di sini, next policy meeting-nya akan terjadi di akhir bulan Januari ini. Dengan polisinya akan di-announce pada tanggal 1 Februari. Nah, untuk sekarang, ya dari data dari CME menyatakan bahwa 75% chance untuk The Fed meningkatkan interest rate dengan sebesar 0,25. Nah, ini jujurnya lumayan kecil. Kemungkinan besar ini juga yang membuat kenapa demand dari risk on asset cenderung meningkat. Karena kalau kita tahu kemarin sebelumnya pembicaranya sekitar setengah persenan atau 0,50%. Nah, tetapi sekarang mulai ada sedikit desas-desusnya, kemungkinannya nggak 0,5 tapi 0,25%. Ya, jadi lagi-lagi ini bisa menjadi cukup menarik kalau sampai benar-benar cuma naiknya 0,25% saja. Dan selain dari itu juga lagi-lagi yang paling penting yang sudah sering gua ngomong ya di sini adalah target dari The Fed adalah 2% inflation. Ya, kalau inflasi sudah mulai 2%, kemungkinan besar The Fed akan mulai money printing lagi. Ya, karena by that time kemungkinan pengangguran juga sudah meningkat. Ya, karena sekarang dengan The Fed terus mencekik ekonomi Amerika dengan interest rate yang tinggi, ini akan membuat pengangguran akan meningkat. Ya, nanti harusnya sudah mulai kerasa di data-data selanjutnya untuk pengangguran di Amerika Serikat. Ya. Dan selanjutnya kita ada ini seperti biasa ya, analisa dari kripto Twitter lebih tepatnya ya. Nah ini ngomong soal Wyckoff method. Ya, jadi Wyckoff method ini adalah satu metode di mana market itu seringkali dalam tanda kutip ya, ini bahasa yang orang-orang suka di Indonesia, yaitu dimanipulasi oleh para whales supaya orang-orang nggak melakukan akumulasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Wyckoff method ini sekarang sudah mulai menunjukkan, menurut dia ya, ini sudah masuk di stage akhir dia, di mana ini sedang dalam akumulasi akhir nih saat dia drop. Dan bisa dibilang lumayan ada kemiripan yang jelas ya. Mungkin adalah beda sedikit di bagian sini, nggak benar-benar pas sejajar ya. Di sini sedikit lebih turun, dan di sini mungkin dropnya lebih low daripada waktu di sini ya. Tapi overall cukup mirip. Dan menurut dia apabila BTC breaks 18.500 sampai 18.700, ini bisa sangat penting menurut dia ya. Nah, gue juga setuju ya, karena angka di situ tuh dekat-dekat dengan MA20 weekly seingat gue. Nanti kita coba cek lagi di belakang. Jadi intinya lagi-lagi ini adalah suatu masuknya mungkin apa ya ini ya. Karena bukan pure TA ya. Si Wyckoff ini bukan pure TA, dia ngomongin soal satu pattern yang terbentuk saat whale sedang akumulasi, tapi dengan sedikit manipulasi mereka lah kesannya supaya harga tetap turun tapi mereka akumulasi gitu. Nah, jadi lagi-lagi ini satu mungkin indikator lagi lah yang menunjukkan bahwa ada probability Bitcoin akan mulai reversal ya. Plus lagi dibantu juga dengan
ya The Fed yang mulai sedikit ya dikit-dikit mulai dovish lah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia daily close-nya signifikan di atas tadi 17.224 ya. Padahal kemarin pada tanggal 23-nya lumayan ke reject. Nah, ini tentunya adalah satu hal yang bagus. Nah, sekarang PR untuk Bitcoin jadi berubah ya. Kalau kemarin kan bertahan di atas tadi 16.908. Nah, hari ini adalah dia bertahan di atas tadi 17.224. Kalau itu bisa terjadi, tentunya ini akan menjadi satu perubahan price range untuk Bitcoin ya. Sebelumnya di 17.224 ke 16.900, sekarang mulai geser ke 17.224 ke 17.621 ya. Jadi itu dia PR untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin dia masih terbantu juga secara TA-nya oleh 103,13. Ya, jadi ini sudah hari ke-3 dia berhasil bertahan di atas dari 103,13. Nah, tentunya seperti yang gue bilang ya, harapan kita sih simple sebagai trader kripto dan juga ya bagi lo yang punya aset risk on juga seperti mungkin Nasdaq, S&P, Dow Jones, even ISHG ya. Nah, jadi yang kita inginkan adalah indeks dolar yang terus melemah ya. Saat indeks dolar terus melemah, itu biasanya berkorelasi dengan negatif tentunya ke risk on aset. Di mana bull market di semua zaman dari Nasdaq, S&P, Dow Jones semua itu terjadi ya, dari zaman dulu itu terjadi apabila ya indeks dolar ini melemah dengan signifikan dan masuk ke dalam teritori bear market. Nah, sekarang kalau kita lihat salah satu yang paling penting adalah dia sudah tembus MA 200 dan secara konsisten sejak basically tanggal ini ya Oktober 2022 dia membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa ada terjadi pelemahan dan pengurangan demand dari USD. Nah, itu terjadi biasanya karena apa? Biasanya karena ada kemungkinan pergeseran ya policy dari the Feds ya. Dan selain dari itu juga kalau lo ngikutin dari bond market Amerika Serikat itu juga mulai menunjukkan bahwa akan ada kemungkinan reversal geser ke risk on ya. Jadi lagi-lagi ini secara overallnya masih sesuai dengan harapan kita dan PR-nya sebenarnya simple yaitu kembali tembus 103,13 dan kalau bisa daily close di bawah dari sini secara signifikan dan mulai masuk ke price range 103,13 dengan 102,05 ya. Jadi itu kurang lebih PR dari indeks dolar dan selanjutnya kita akan geser ke ini ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu sebelum kita masuk ke buy limit bahwa DCWT dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link refraktor di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan yang pertama kita geser dulu ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sayangnya posisi short kita kena cut loss. At least buat lo yang sama SOP-nya kayak gua ya. Karena retest 1, retest 2 ternyata gagal di reject dan ya naik ke atas. Ya, dia close di atas dengan signifikan dari resisten. Maka cut loss. Nah, untuk sekarang ya setup yang mulai terbentuk adalah tentunya posisi long ya, karena dengan jelas upper band mulai meningkat dengan signifikan dan sepertinya dalam beberapa hari ke depan akan terjadi retest ya. Retest 1 ya, retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 17.224 dengan target TP yang konservatif bisa di upper band ya. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 17.621
Ya, jadi itu adalah setup untuk posisi long di Bitcoin dengan price range yang baru, ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 17.621, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 17.224, ya. Dan kurang lebih seperti itu, ya. Untuk data ini gue sedikit ketinggalan jujurnya, ya. Untuk data nanti malam, ya, atau lebih tepatnya ya hari inilah, ya. Kita bisa lihat nanti akan ada data dari US. Ini gue tadi di depan ketinggalan, yaitu crude oil inventories. Nah, kalau kita di sini crude oil inventories akan keluar jam setengah 11 malam. Jadi kalau buat lo yang nanti punya posisi futures dan ingin menghindari kemungkinan volatilitas yang terjadi karena fundamental, boleh di TP dulu aja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Untuk si posisi spotnya otomatis ada perubahan sedikit, ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama bisa pertimbangkan di 17.224. Sementara untuk buy limit keduanya bisa digeser ke 16.908 yang basically sekarang sudah confluence dengan MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan tentunya untuk Ethereum juga kurang lebih mirip dengan Bitcoin. Untungnya nggak separah Bitcoin ya secara peningkatannya. Jadi buat lo yang punya posisi short di Ethereum, juga sayangnya kena cut loss. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini ya kita harus siap sebagai seorang trader future. Sometimes good, sometimes bad, gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang posisinya tentunya dia sedang retest si 1331 sebagai support. Kita lihat besok. Andaikan besok daily close-nya masih di atas dari 1331, kita bisa pertimbangkan posisi long. Walaupun jujurnya kalau gue pribadi gue akan skip. Ya, kalau sampai besok terjadi setup posisi long di Ethereum, gue tetap skip. Berbeda dengan BTC. Kenapa? Karena BTC masih ada RSI-nya, masih ada, ya kesannya masih ada jarak lah ke 70. Dan selain dari itu, upper band-nya itu udah mulai naik. Sementara untuk Ethereum kita bisa lihat upper band-nya masih di bawah, ya. Dan probability dia untuk jebol ke bawah masih lebih besar gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau gue pribadi akan skip posisi long, gue akan lebih fokus ke posisi short. Jadi andaikan dia jebol gagal mempertahankan 1331, retest 1, retest 2, nah kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP kita di 1296, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures, ya. Nah, untuk posisi spotnya sebenarnya belum berubah kalau gitu ya, karena kalau gue pribadi ini terlalu mepet untuk posisi spot. Jadi buy limit pertama masih di 1296, sementara untuk buy limit kedua di 1276. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Untuk Phantom, congratulations buat lu yang kemarin sudah buka posisi long ya. Jadi BTC, Ethereum kena cut loss, tapi Phantom kena TP. Ya, jadi lagi-lagi, kalau lu ikutin semuanya masih ada lah profit ya. Nah, jadi untuk Phantom kan kemarin di tes 1, di tes 2. Target TP-nya ke 24 sen. Ini kalau kita lihat secara persentase profit itu sebesar mana toolnya ya, gue lupa taruh di mana. Oh, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini profit sebesar, wah lumayan, 4,34%. Dan sekarang buat lu yang sudah buka posisi short juga karena terjadi retest 1 kemarin dan retest kedua pada hari ini, ya kemungkinan besar lu harus bangun pagi tadi jam 7 ya. Jadi buat yang sudah punya posisi short sekarang juga sudah dalam kondisi profit ya. Profit floating, masih floating ya. Floating sebesar 2,5%-an, not bad ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan kena target TP atau enggak. Target TP posisi shortnya tentunya adalah di 23 sen ya. Nah, lagi-lagi kalau sampai ternyata dia ketahan lagi di sini, berarti kita bisa ngulangin seperti di sebelumnya pada tanggal 9 dan 10 Januari kemarin apabila terjadi retest 1, retest 2 ya. Tentunya untuk buka posisi long kita tunggu besok ya. Kalau besok ternyata Phantom retest dan bertahan di atas dari 23 sen, maka kita bisa ngulangin lagi setup seperti tanggal 9 dan 10 Januari kemarin. Untuk posisi spotnya masih sama berarti ya. Buy limit pertama di 23 sen dan buy limit kedua di 21 sen. Ya, atau mungkin kalau mau dibulatin lebih tepatnya ke 22 sen lah biar lebih gampang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Nah, untuk posisi Cardano ini cukup unik ya. Kemarin terjadi retest 1, retest 2. Artinya ya lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short.
Nah, buat lo yang sudah buka posisi short dari kemarin, sekarang sedang dalam keadaan floating profit. Nah, tetapi karena kemarin dia juga retest ke bawah, maka hari ini kita bisa pending order posisi long. Jadi cukup unik nih ya. Buat lo ngikutin dari kemarin, lo sudah punya posisi short yang profitable, dan sekarang kalau lo mau bisa juga pending order posisi long. Dan target TP-nya otomatis di tempat yang sama ya. Jadi kalau kena, lo TP posisi short lo, dan posisi long lo langsung kena. Ya. Wah, ini jadi cukup unik nih. Semoga aja kena nih, supaya setup-nya bagus ya. Nah, jadi sekali lagi, buat lo yang sudah punya posisi short karena retest 1, retest 2 kemarin ya, target TP-nya jangan lupa harus ditaruh di 0,3092. Mau dinaikin sedikit boleh, misalkan di 0,31 gitu biar lebih bagus gitu ya, boleh. Biar lebih konservatif juga boleh. Dan buat lo yang mau pasang posisi long juga bisa di situ ya. Karena kenapa? Kemarin juga terjadi retest pertama di 0,3092 ya. Dan tentunya target TP untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, yaitu di 0,3245 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara setup posisi futuresnya. Dan berita bagusnya adalah Cardano berhasil bertahan di atas dari price range yang sudah kita bahas kemarin, yaitu 0,3092 ke 0,3245, di mana sebelumnya di sini dia mulai ya sedikit jebol di sini ya. Nah, untuk posisi spotnya bolehlah pertimbangkan untuk sedikit-sedikit kalian akumulasi di angka 0,3092. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke Litecoin. Untuk Litecoin kita bisa lihat ternyata kemarin dia berhasil mempertahankan harga dan daily close di atas dari $80 lebih 27 sen. Dan hari ini sudah terjadi retest kedua. Maka berdasarkan SOP kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Walaupun dengan catatan gua sedikit nggak suka dengan RSI-nya nih. RSI-nya udah ketinggian, dekat-dekat dengan 70. Jadi ada probability jebol ke bawah. Ya, walaupun nggak pasti. Jadi kalau lo mau buka, boleh. Tapi ini cenderung lebih beresiko posisi longnya. Ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di sini, di upper band. Yaitu di $82 lebih 96 sen. Mau lebih konservatif, boleh diturunin sedikit aja target TP-nya. Di 82,90 atau 82,80 juga boleh. Ya, intinya lebih baik cenderung sedikit konservatif karena posisi longnya seperti yang gue bilang, RSI-nya cenderung lebih sedikit masuk overbought. Dan selain dari itu juga kalau kita lihat dia mulai kehilangan volume. Ya, jadi itu juga mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Litecoin. Dan posisi shortnya lupa ya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi daily close di bawah dari struktur sini ya, kita bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2. Nah, target TP-nya adalah di $74 lebih 11 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending untuk DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama. Lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental. Yang kedua, jangan sampai over leverage ya. Dan setelah itu, menurut gue yang gak kalah penting juga adalah kita harus berpikir cryptocurrency ini sebagai lebih ke long term solution. Jadi futures boleh ya, tapi jangan berpikir bahwa gue akan kaya dari futures. Kalau menurut gue pribadi, kalau lo dalam tanda kutip mau jadi kaya dalam crypto, ujung-ujungnya adalah long term ya. Long term kita hold secara spot. Jadi lagi-lagi futures boleh, tapi kita jangan sampai berpikir bahwa futures ini akan buat gue tiba-tiba jadi miliarder misalkan ya. Jangan seperti itu, karena biasanya kalau punya mindset seperti itu malah lebih sering kena cut loss dan liquid ya. Jadi mikirnya ya ini bisa buat jajan lah atau bisa buat apalah gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kalau lu bisa jaga resiko, bisa profit konsisten ya not bad. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.